Assalamualaikum, salam jumpa. Selamat bergabung dalam belajar akuntansi agribisnis sesi 2 bersama saya Ibu Chandra Ayu dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Sebelum kita masuk ke inti untuk sesi 2, pada sesi 1 sudah dijelaskan manfaat persamaan akuntansi untuk pencatatan sisi debit dan sisi kredit suatu perkiraan dalam tabel ini. Beberapa catatan penting antara lain terdapat aktiva negatif, di mana aktiva tersebut memiliki aturan pencatatan yang berbeda dengan aktiva normal. Jika bertambah maka akan dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Catatan penting lain adanya modal negatif atau PRIBE. PRIBE ini adalah pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi, sehingga ini akan mengurangi modal, tapi dalam pencatatannya akan mengurangi kas karena pengambilan uang tunai. Lanjut, ada dua transaksi yang sudah dibahas, yaitu transaksi tanggal 15 dan transaksi tanggal 16, sehingga diperoleh jurnal usahanya seperti ini. Ini untuk menghias balik apa yang saya jelaskan di papan tulis pada sesi pertama. Nah, ada konsep perkiraan lawan, itu untuk kepentingan posting nanti jurnal ke perkiraan dalam buku besar. Itu sudah dijelaskan. Nah, inti dari sesi 2 adalah membuat jurnal usaha yang lengkap pada contoh kasus agroindustrinya. Dari minggu lalu sudah 2 transaksi yang dibahas, dan untuk sesi yang kedua ini akan dibahas 8 transaksi selama bulan pertama usaha tersebut, yakni tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, dan 28. Yang 28 ini adalah peralatan yang tersisa di akhir bulan. Ini yang perlu dijelaskan karena tidak langsung menyebutkan berapa jumlah biaya peralatan. Sehingga untuk tanggal 28 ini peralatan yang tersisa itu adalah nilai peralatan 27.900.000. Kemudian nilai awalnya pada tanggal 16 Maret itu 28 juta, sehingga terdapat pengurangan 100.000 peralatan tersebut. Pengurangan nilai alat ini bukan pengurangan nilai bukunya, tapi nilai karena penggunaan itu menambah biaya penyusutan alat, yaitu senilai 100.000, dan akan menambah akumulasi biaya penyusutan alat yang merupakan aktiva negatif. Jadi perkiraan akumulasi ini dihadirkan untuk menghitung nilai neto aktiva tetap pada saat nanti dalam penyusunan laporan neraca. Di sini jadi jurnalnya akan seperti ini. Silakan. Tampilan jurnal usaha dari agroindustrinya tersebut dengan 10 transaksinya adalah, ini halaman 1 ada transaksi tanggal 15, 16, 17, kemudian halaman 2 itu transaksi 18, 19, 20, dan halaman terakhir yaitu halaman 3 yaitu transaksi tanggal 21 Maret, 25, 26, dan 28 Maret. Nah, untuk berikutnya maka langkah berikutnya adalah melakukan posting, karena tadi jurnal sudah tuntas dilakukan. Nah, posting ini akan dijelaskan lebih awal dulu prosesnya secara teori singkat dalam video berikut. Kita melanjutkan materi dasar-dasar akuntansi yang tidak bisa mungkin dipahami kalau hanya lewat daring ya. Sekarang kita akan melakukan proses posting. Posting itu adalah proses pemindah bukuan data-data dari jurnal ke tahap berikutnya, yaitu mencantumkan data tersebut ke dalam perkiraan dalam buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan dari perkiraan. Ini namanya format perkiraan. Kita lihat di sini proses akuntansi dulu. Proses akuntansi itu dimulai dengan diterimanya bukti transaksi berupa kwitansi, faktur, dan sebagainya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian di sini sekaligus dalam jurnal. Jadi di sini dibuat jurnal usaha. Selanjutnya dilakukan proses posting. Nah, ini proses posting ini di sini. Ya. Memindahkan data dari jurnal ke perkiraan-perkiraan. Ini perkiraan-perkiraan, kumpulan perkiraan namanya buku besar. Selanjutnya nanti akan dibuat ringkasan dalam bentuk neraca saldo, penyelesaian pembukuan,
Kemudian menyusun neraca lajur, berdasarkan neraca lajur ini kita akan membuat laporan keuangan, itu ringkasnya. Nah, langkah awal ini adalah format kosong dari perkiraan. Kita ambil tanggal 15 Maret. Ada perkiraan kas, ada perkiraan modal. Ada dua perkiraan pada tanggal 15 Maret, maka kita akan buat perkiraan kas dulu. Perkiraan yang paling banyak transaksinya itu adalah perkiraan kas. Kas itu adalah arus uang keluar masuk uang dari suatu usaha. Di sini terdiri dari secara skemanya ini sebenarnya huruf T. Terdiri dari sisi debit dan sisi kredit. Ini adalah sisi debit, ini adalah sisi kredit, ya. Jadi debit, kredit. Ada dua tanda ini T. Nah ini seperti huruf T. Ibaratnya dua huruf T ini. Nah seperti ini. Ditebalkan ya. Kalau ditebalkan seperti ini berarti huruf T. Nah di sini kita ambil nama perkiraan di sini kas. Nomor perkiraan itu adalah di sini 1.1 yang ini. Tanggal dimulai tanggal 2018 Maret tanggal 15. Di sini di sini referensinya itu adalah data ini diambil dari halaman berapa jurnal. Di sini adalah jurnal halaman 1. Nilainya di sisi debit kan 40 juta. Di sini 40 juta di sisi debit. Saya tulis 40 juta, harusnya 40 0000000, tapi ini karena kolomnya sempit maka saya tulis seperti ini. Jangan diikuti, tapi sebenarnya seperti ini. 40 juta. 40 juta ini adalah kas 40 juta. Dibaca ya. Kas 40 juta ini berasal dari modal pokok. Jadi yang ditulis di sini rekening lawan dari kas. Rekening lawan kas adalah modal pokok. Nah, jadi dibaca bahwa adanya uang kas masuk 40 juta berasal dari modal pokok. Jadi ada uang kas masuk dari modal pokok itu senilai 40 juta. Jadi yang di sini untuk kas ditulis di urean ini adalah rekening lawan kas, di transaksi ini adalah modal pokok. Berikutnya adalah perkiraan yang kedua dari transaksi yang pertama, yaitu modal pokok. Di sini tulis namanya modal pokok. Modal pokok itu adalah 3.1 nomornya. 3.1. Nah, modal pokok posisinya adalah di sisi kredit. Maka kolom bagian kredit yang ini dari tanggal ke sini ini adalah bagian kredit. Kita tulis tahunnya 2018 Maret tanggal 15, berasal dari jurnal halaman 1, senilai adalah 40 juta. Nah, senilai 40 juta. Nah, apa yang ditulis di urean? Rekening lawan dari modal pokok di sini. Jadi modal pokoknya ada tambahan 40 juta berupa rekening lawannya adalah kas. Ya, jadi di sini kas. Jangan menulis di sini modal pokok salah. Jadi kalau di sini modal pokok, di sini harus rekening lawannya yang ditulis. Maka kita selesai melakukan proses posting atau pemindah bukuan transaksi yang pertama. Berikutnya kita akan melakukan proses posting untuk transaksi yang tanggal 16, yaitu pembelian peralatan. Perkiraan peralatan memiliki perkiraan lawan kas dan hutang dagang. Maka sekarang kita akan menghadirkan lagi format perkiraan khusus untuk peralatan. Dibuat atau disediakan, nomornya adalah 1.13. Peralatan di sini bertambah di sisi debit. Debit yaitu ditulis dulu tahunnya 2018, kemudian Maret tanggal 16. Peralatan ini bernilai 28 juta, tapi terdiri dari dua ini, yaitu 25 juta dan 3 juta. Tulis J1, ada dua ya, J1, 25 juta dan 3 juta. Nah, baru nanti perkiraan lawannya yaitu dua, kas dan hutang dagang. Jadi di sini kas ini 25 juta dan hutang dagang.
Selesai untuk peralatan. Jadi harus dirinci seperti ini. Berikutnya untuk perkiraan kas ya. Kas berkurang. Kas sudah ada, tadi kita melanjutkan perkiraan yang tadi. Tidak boleh membuat perkiraan baru kalau memang sudah ada tersedia dari transaksi sebelumnya. Ini kas kita akan melakukan pencatatan di sisi kredit. Jadi kas isi lagi tahunnya 2018, tanggalnya Maret tanggal 16. Nah, kasnya bernilai 25 juta. Berkurang, diambil dari halaman jurnal 1J-1. 25 juta ini, kas ini digunakan untuk apa yang 25 juta ini? Perkiraan lawan dari kas adalah peralatan. Jadi sini bukan, jadi kas ini 25 juta, ini kas 25 juta berkurang untuk membeli alat. Kas ya, kita lanjut ke kas. Kas untuk transaksi yang kedua itu berkurang ya. Berkurang berarti di sisi kredit 25 juta. Dikutip dari jurnal halaman 1J1. Nah, di sini tanggal 16. Kas berkurang ini perkiraan lawan kas. Ini kan kas. Perkiraan lawannya artinya kas berkurang ini digunakan untuk membeli peralatan. Nah, itu. Jadi kas berkurang untuk membeli peralatan. Berikutnya ada 3 perkiraan di sini ya untuk tanggal 16. Kita menghadirkan perkiraan hutang dagang. Di sini perkiraan hutang dagang. Hutang dagang itu nomor perkiraannya adalah 2.1. Nomor 2.1. Hutang dagang berada pada sisi kredit. Jadi di sini 2018 Maret tanggal 16. Nah, bernilai berasal dari jurnal halaman 1 bertambah 3 juta ya. 3 juta ini bertambah hutangnya untuk membeli alat peralatan. Peralatan ini adalah golongan aktiva. Aktiva bertambah berada di sisi debit, tapi kalau berkurang ya di sisi kredit. Hutang dagang bertambah di sisi kredit. Jika berkurang maka dia berada di sisi debit. Di sini jadi uraiannya harus perkiraan lawan yang berada di posisi jurnal tadi. Kita lanjutkan untuk proses penutupan pembukuan. Di sini setelah kita melakukan proses posting dari jurnal ke perkiraan buku besar, maka kita akan menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini memerlukan berapa saldo dari setiap perkiraan di suatu saat tertentu, yaitu pada saat penutupan buku. Kita ambil contoh dari agroindustrinya. Di sini perkiraan kasnya seperti ini kondisinya. Perkiraannya di akhir per 31 Maret bahwa jumlah dari sisi debit, jadi proses dalam penutupan buku itu kita menghitung jumlah debit dan jumlah kreditnya, kemudian kita mencari selisihnya. Selisih itu dicari dari nilai yang besar dikurangi nilai yang lebih rendah. Misalnya di sini kas, nilainya untuk sisi debitnya adalah Rp41.300. Sementara sisi kreditnya ini berjumlah adalah Rp26.540. Nah, untuk proses penutupan buku akan mengikuti nilai yang tertinggi dari sisi tersebut. Jika sisi debit lebih besar, maka otomatis yang di bawah ini adalah dua-duanya untuk nilai sisi debit. Jika sisi kredit yang besar, maka otomatis di bawah ini debit dan kreditnya mengikuti nilai sisi kredit. Nah, ini karena sisi debitnya itu 41.300, sisi kreditnya 26.000, maka ini nilainya adalah kita ikuti 41.300. Nah, supaya 41.300 maka harus diisi berapa di sini supaya imbang. Ini ada kekurangan dari sisi kredit yang berasal dari sisi debit. Sisi debit ini memiliki kelebihan atau saldo, namanya saldo dari sisi debit atau saldo debit. Saldo debit ini dihitung setiap tanggal terakhir dari bulan tersebut. Nah, saldo debit itu adalah selisih dari sisi yang besar dikurangi sisi yang
kecil di kas ini, berarti sisi debitnya adalah 41.300 dikurangi 26.540. Nah, saldo debitnya di sini ditemukan sejumlah 14.760, sehingga jumlahnya sama sisi debit dan sisi kredit. Nah, di sini patokannya tadi adalah kondisi normal keuangan perusahaan, bahwa pada kondisi yang sehat keuangannya, sisi debit dari kasnya itu harus lebih besar daripada sisi kredit. Artinya sisi yang bertambah itu harus lebih besar daripada sisi yang untuk pengurangan uang tunai dan sebaliknya. Jadi kalau untuk modal berarti harus sisi kreditnya, karena penambahan di sisi kredit harus lebih besar daripada untuk pengurangannya, yaitu di sisi debit. Jadi untuk modal kas kreditnya harus lebih besar daripada debit. Nah, ini kita lanjutkan ke kas kembali, bahwa saldo debit itu ditulis di sisi kredit karena bertugas untuk menyeimbangkan jumlah ini supaya sama dengan sisi debit. Maka karena ini dari sisi debit, sisa dari sisi debit kita bawa ke sisi kredit, ditulis tetap namanya saldo debit. Berikutnya setelah itu kita membuat neraca saldo. Neraca saldo itu bukan laporan keuangan, tapi daftar dari saldo di setiap akhir pembukuan keuangan. Itu bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, atau per tahun, tergantung kepada kepentingan pihak manajemen dan pihak investor dari usaha tersebut. Nah, sebagai contoh sekarang, saldo debit itu dari kas itu kita tulis di sini nomornya. Nomor rekeningnya itu 1.1 kas. Kas untuk agroindustri renyah dari contoh soal itu adalah memiliki saldo debit 14.760. Jadi di sini saldo debit tetap ditulis di debit. Jadi perhatikan di sini bahwa saldo debit di perkiraan ditulis di sisi kredit karena bertugas untuk menyeimbangkan supaya sama dengan sisi debit. Sementara saldo debit di neraca saldo, karena ini daftar saldo maka harus ditulis sesuai dengan namanya. Saldo debit ditulis di sisi debit. Berikutnya kita akan melakukan penutupan buku untuk perkiraan piutang dagang. Di sini piutang dagang itu mempunyai sisi debit dan sisi kredit yang sama. Ini sengaja saya menampilkan kondisi yang sama karena bisa jadi ada balance antara debit dan kredit. Nah, bagaimana cara menghitung jumlahnya? Karena tadi saya katakan bahwa sisi yang besar dikurangi sisi yang kecil, tapi ternyata ini keduanya sama nilainya. Maka untuk yang ini kita akan menggunakan daftar saldo dari saldo normal perkiraan, bahwa sisi debit harus lebih besar dari sisi kredit untuk piutang dagang. Ini aktiva. Jadi piutang dagang itu aktiva. Jadi dia seharusnya bersaldo debit. Maka kita tulis di sini saldo debit. Meskipun tidak ada yang sama ini. Saldo debit. Saldo debit per 31. Berapa saldo debitnya? Ini jumlahnya 200. Saldo debitnya adalah 0. Beda ya antara tidak ada tulisan sama 0. 0 berarti sudah dihitung. Kalau tidak ada tulisan tidak dihitung berarti. Nah, ini tetap 200. Imbang. Jadi berpatokan kepada saldo normal perkiraan. Kalau halnya ini sama misalnya sisi debit dan sisi kreditnya sama, maka karena piutang dagang termasuk aktiva bertambah di sisi debit, maka saldo normalnya adalah bersaldo debit, maka kita tulis seperti ini meskipun 0 nilainya. Maka di sini kita tulis lagi di neraca saldo 1.3 itu adalah piutang dagang. Piutang dagang itu bersaldo 0. Jangan tidak ditulis bersaldo 0. Kalau tidak ditulis berarti tidak dihitung, tapi kalau 0 itu ada artinya. Berikutnya kita akan mengambil contoh. Saya mengambil sampel saja ya karena ada banyak itu perkiraannya tentang penutupan buku untuk yang perkiraan yang bersisi kredit. Penambahannya di sisi kredit yaitu modal pokok. Modal pokok itu 40.000. Kalau di soal itu 40 juta, karena ini kolomnya sempit, saya di 3 digit belakangnya saya kurangi berarti 40 juta. Nah, ini berarti sisi kreditnya lebih besar dari sisi debit. Maka dia bersaldo kredit.
Tulis lagi di sini 2018 Maret per 31. Jadi setiap akhir bulan itu namanya saldo kredit karena merupakan lebihan dari sisi kredit. Di sini lupa ya. Pertama ini kita tulis dulu 40 juta, 40.000, ini 40.000. Berarti di sini saldo debitnya adalah 40. Nah, seperti itu. Coba didekatkan. Nah, jadi saldo kredit modal pokok itu bersaldo kredit. Kita tulis di sini rekeningnya 3.1 yaitu modal pokok. Modal pokoknya itu adalah bersaldo kredit, maka ditulis di sisi kredit. Nah, seperti itu. Jadi secara ringkas ada 3 contoh yang saya jelaskan untuk mewakili kondisi tersebut. Ya. Ketika neraca saldo, yang namanya saldo dan ini neraca berarti harus ada imbangan antara sisi debit dan sisi kredit, maka disebut dengan neraca saldo. Nanti kalau ini lengkap dihitung saldo-saldo dari perkiraan yang ada dari transaksi tersebut dari contoh soal, maka jumlah sisi debitnya 44.460 harus sama dengan sisi kredit neraca ya, imbangan 44.460 juga. Nah, kalau lengkap maka tampilan dari saldo agroindustri ini adalah seperti ini. Jadi ini ya, ada kas, hutang dagang, pembelian barang, peralatan, akumulasi biaya penyusutan, hutang dagang, hutang gaji dan upah, modal pemilik atau modal pokok, gaji dan upah, biaya penyusutan alat, dan penghasilan penjualan. Jadi nilainya kalau lengkap kita tuliskan seperti ini. Demikian untuk penjelasan tentang penyusunan neraca saldo yang sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana kinerja atau keberhasilan dari suatu usaha dalam periode akuntansi tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam. Setelah memposting, maka langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Untuk itu, maka harus dihitung saldo-saldo perkiraan yang ada. Dalam kondisi normal, yakni keuangan perusahaan yang sehat, maka saldo normal suatu perkiraan akan mengikuti sisi penambahannya. Perkiraan aktiva dan biaya seharusnya nilai sisi debitnya lebih besar daripada nilai sisi kreditnya, maka bersaldo debit. Sementara perkiraan hutang, modal dan pendapatan seharusnya dalam kondisi keuangan perusahaan yang sehat nilai sisi kreditnya lebih besar daripada nilai sisi debit sehingga bersaldo kredit. Di sini dicantumkan daftar saldo normal perkiraan. Ada hubungan kolom penambahan artinya di sisi misalnya aktiva bertambah di sisi debit, maka dalam kondisi normal saldonya adalah bersaldo debit. Hutang pada penambahannya di kredit, maka saldo normalnya adalah saldo kredit dan seterusnya. Nah, untuk itu kita harus melakukan penutupan pembukuan dalam rangka menyusun neraca saldo. Penutupan pembukuan pertama dengan menghitung saldo dari perkiraan kas. Sisi debit dari saldo perkiraan kas pada contoh soal ini berjumlah Rp41.300.000. Sementara sisi kreditnya itu adalah berjumlah Rp26.540.000. Sehingga di sini ada selisih debit dengan kredit senilai Rp14.760.000 yang merupakan selisih atau saldo dari sisi debit, sehingga bersaldo debit, dan kemudian saldo debit ini kita tulis di sisi kredit agar jumlah sisi kredit sama dengan sisi debit. Perkiraan berikutnya yang akan kita hitung saldonya adalah perkiraan piutang dagang. Perkiraan ini memiliki nilai yang sama antara sisi debit dan sisi kredit pada contoh soal ini. Sisi debit dan sisi kreditnya berjumlah 200.000. Sepintas tidak perlu dilakukan perhitungan, padahal ini harus dilakukan perhitungan. Kita berpatokan kepada daftar saldo normal yang ada di slide sebelumnya, bahwa untuk golongan aktiva termasuk piutang dagang bersaldo normal
debit, sehingga kita hitung di sini selisih jumlah sisi debit dengan sisi kredit itu adalah 0, dan saldo debitnya adalah 0. Kita tulis di sisi kredit per 31 Maret seperti di slide ini. Selanjutnya perkiraan pembelian barang, ini tergolong ke dalam perkiraan aktiva, di mana penambahan dilakukan di sisi debit, sehingga dalam kasus ini dalam kondisi yang normal bersaldo debit, dan saldo debit ini ditulis di sisi kredit agar jumlah sisi kredit sama dengan jumlah sisi debit. Peralatan dalam soal ini berasal dari transaksi tanggal 16 itu terdiri dari kas dan hutang dagang dirinci seperti ini, sehingga total dari nilai peralatan bersaldo debit 28 juta. Lanjut, kemudian akumulasi penyusutan alat, ini merupakan aktiva negatif yang jika bertambah ditulis di sisi kredit, lawan daripada perkiraan biaya penyusutan, ini bersaldo kredit 100.000 rupiah. Hutang dagang adalah golongan hutang bersaldo kredit karena penambahannya di sisi kredit, sehingga berjumlah 3 juta rupiah. Hutang gaji dan upah juga bersaldo kredit, sama dengan kasus di hutang dagang tadi. Modal pemilik bersaldo kredit, gaji dan upah juga di sini adalah golongan biaya sehingga bersaldo debit. Biaya penyusutan ini bersaldo debit senilai 100.000. Penghasilan penjualan aktiva, perkiraan penghasilan itu jika bertambah akan dicatat di sisi kredit, sehingga di sini nilainya 1.360.000 itu bersaldo kredit. Semua dari saldo yang telah dihitung tadi direkap disatukan ke dalam format khusus yang namanya neraca saldo sebagai berikut. Jadi di sini adalah neraca saldo dari contoh soal agroindustri renyah per 31 Maret 2018. Semoga contoh yang sederhana ini bisa menambah pemahaman kepada ilmu dasar-dasar akuntansi, terutama para mahasiswa kami yang berada di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Terima kasih.